Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator sebagai pemandu acara hari ini yang telah memberikan ruang kepada saya untuk bisa menyampaikan presentasi hari ini, juga kepada host yang telah memberikan fasilitas untuk jalannya acara ini, dan saya haturkan pula terima kasih kepada para pembimbing yang mana hari ini kita bisa hadir di sini atas bimbingan beliau-beliau, ya, alhamdulillah, sehingga kita bisa belajar lebih banyak lagi untuk belajar berbicara, belajar menyampaikan, sekaligus kita belajar IT dan banyak lagi, ya, termasuk silaturahmi. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai materi penumbuhan budi pekerti melalui pembiasaan di SMPN 1 Kasokandal, di mana ini adalah tempat bekerja saya, ya, selama 22 tahun. 20 tahun lah saya di SMPN 1 Kasokandal ini. Kemudian pada kesempatan ini mohon maaf ya, bukan saya mau menggurui, akan tetapi kita sharing saja dalam penyampaian materi ini. Ibu Bapak yang saya hormati, materi yang saya sampaikan sekarang ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan materi kemarin. Kalau materi kemarin kita diharapkan bisa memiliki sifat kedisiplinan, kemudian kebersamaan dan kepatuhan kepada pemimpin, ya, dan sekaligus ada kepemimpinan, maka untuk yang hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai pola pembinaan akhlak. Yang menjadi rujukan adalah adanya juga dari pemerintah itu untuk kita itu membina siswa didik kita agar memiliki siswa yang memiliki karakter yang tinggi. Ya, ada olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga itu menjadi satu gerakan penguatan pendidikan berkarakter, ya, sebagai pondasi dan ruh utama pendidikan. Nah, kemudian yang menjadi rujukan dalam penyampaian ini, kenapa saya mengambil tema ini, mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi. Nah, kemudian hadis berikutnya adalah innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kemudian untuk permasalahannya, kenapa saya mengambil materi ini, karena di SMPN 1 Kasokandal ini ada semacam krisis moral, ya. Kemudian ada krisis keteladanan juga, ya. Kemudian kondisi SMPN 1 Kasokandal ini terletak di lingkungan industri. Nah, kita semua tahu bahwa pendidikan budi pekerti adalah hal yang penting dan utama untuk pembentukan generasi bangsa yang unggul dan berkepribadian. Namun sekarang nampaknya pendidikan ini sudah mulai langka di telinga generasi baru bangsa kita. Karena memang pada saat ini sulit ditemukan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah. Jadi mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Nah, walaupun sebenarnya masih ada atau diajarkan, namun karena memiliki porsi yang sangat kecil, bahkan porsi yang kecil ini kadang-kadang hanya formalitas saja untuk penilaian sikap itu, ya, sehingga saya menganggap seolah-olah yang namanya pendidikan budi pekerti ini mulai ditiadakan pada pembelajaran di sekolah-sekolah.
Nah, untuk itu pembentukan moral ini sangat penting kan, bagi generasi penerus kita. Mengingat seringnya kita mendengar istilah krisis moral tadi yang melanda generasi kita. Nah, itu artinya pada saat ini sudah kekurangan atau telah jauh dari moralitas bangsa. Kita sebagai bangsa timur yang terkena handap asornya kalau dalam istilah Sundanya. Nah, selain itu masih banyak lagi krisis yang melanda bangsa ini, ya. Dan bukan hanya krisis ekonomi, melainkan lebih parah lagi, yakni terjadi krisis-krisis seperti krisis keteladanan. Krisis keteladanan pada bangsa kita dapat kita lihat dan kita deteksi dini pada kehidupan sehari-hari. Seperti kurangnya figur yang dapat diteladani dalam hal kebaikannya maupun beralihnya fungsi keteladanan menjadi tontonan. Ya, fungsi keteladanan ini menjadi tontonan dan sebaliknya tontonan justru mereka jadikan sebagai tuntunan. Nah, jika kita lihat lagi lebih dalam bagaimana lingkungan terdekat dari anak ini seperti peran orang tua dalam mendidik serta mengawasi perkembangan anaknya. Tetapi pada sebagian besar anak zaman sekarang ini jarang memperoleh haknya. Kenapa? Ini berbenturan dengan kesibukan dari orang tua itu sendiri. Sehingga mengorbankan tanggung jawabnya terhadap anak. Di mana hal ini dialami pula oleh anak-anak kami dari SMPN 1 Kasokandel ini. Di lingkungan SMPN 1 Kasokandel ya, sekarang ini sudah banyak pabrik-pabrik. Ada Gistek, ada Litek, ada pabrik sepatu. Belum lagi pabrik keramik ya. Terus sepanjang jalur Jalan Kasokandel itu kebanyakan sekarang pabrik ya. Bahkan gudang untuk pabrik itu sendiri. Seolah-olah di lingkungan Kasokandel ini sekarang itu sudah dalam kondisi lingkungan industri gitu. Nah, ini tentu sangat mengganggu pembenahan sikap dan akhlak mereka. Rata-rata orang tua ini dari anak-anak SMPN 1 Kasokandel bekerja di pabrik tersebut, baik garmen maupun sepatu. Ada juga yang buruh kasar seperti di Jebor Bata atau buruh tani. Nah, jadi keseharian anak itu jarang sekali bertemu dengan orang tuanya. Kalaupun bertemu, anak mau berangkat sekolah, ibunya baru datang. Ayah sudah berangkat ke pekerjaannya juga. Nah, kemudian kalau anak datang, ibu malah harus berangkat lagi karena sudah masuk pada shift berikutnya. Nah, itu keseharian mereka ya, sehingga untuk pembinaan akhlak di rumah itu sangat kurang sekali. Kemudian anak ini cenderung jadi susah untuk diatur. Berlaku semau gue, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Bahkan kadang-kadang kalau dulu itu sering terjadi yang namanya gontok-gontokan gitu ya. Hanya tidak ke tawuran saja. Nah, berawal dari masalah inilah ya, akhirnya kami para guru dan pimpinan sekolah ya, beserta pelaksana ini berinisiatif untuk membenahi akhlak sebelum hal-hal yang lebih parah lagi mengganggu kondisi anak-anak itu tadi ya. Kami di sini mengadakan kolaborasi antara program setiap mata pelajaran ya, dari seluruh mata pelajaran yang akhirnya kami hadirkan berbagai pembiasaan yang kiranya bisa membangkitkan siswa untuk bisa belajar mandiri, walaupun umpamanya nanti di lapangan itu atau di rumahnya ibu sudah tidak ada karena sudah berangkat ke pabriknya, kemudian ayah juga berangkat ke pekerjaannya sama gitu. Tapi mereka bisa berlaku mandiri, tetap berakhlak mulia. Gitu. Nah, sudah tentu pihak sekolah ini tidak bisa mengatasi permasalahan ini secara sepihak. Ya. Jadi tidak hanya pihak sekolah saja, tapi tetap
kami membuat komitmen akhirnya dengan orang tua, ya, ada kesepahaman di sini. Nah, kemudian mudah-mudahan dengan itu ya sedikit-sedikit krisis akhlak yang dialami anak-anak kami ini bisa teratasi. Dan alhamdulillah ya, dengan pembiasaan itu memang bisa teratasi. Nah, kemudian apa solusi untuk pembiasaan ini? Nah, dalam pembenahan akhlak ini ya, diantaranya ada kolaborasi di tiap mata pelajaran. Umpamanya bidang keagamaan dan PKN ini ada sholat berjamaah zuhur, kemudian sholat duha bersama yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, itu yang bersama-sama seluruh komponen ya, baik guru, staf, kepala sekolah, kemudian penjaga juga begitu ya. Kemudian termasuk ada juga yang dari kantin-kantin yang ikut bersama-sama untuk melaksanakan sholat duha ini, dan anak kelas 7, 8, 9. Di mana ini kami melakukannya ada yang di masjid, ada juga yang di lapangan, ada juga yang di aula gitu. Kenapa dipilah-pilah seperti itu? Karena kalau di masjid semua ini tidak tertampung. Oleh karena itu maka kami membagi dalam beberapa tempat gitu ya. Nah, kemudian selain dari program itu, maka ada juga program tausiah duha. Ini terjadwal ya. Jadi setiap hari Jumat ya itu dilaksanakan program tausiah duha yang dilaksanakan oleh siswa. Ini untuk berupaya kami itu agar siswa bisa berbicara di depan gitu ya. Agar mereka suatu saat nanti kalau ditunjuk sebagai pemimpin maka bisa untuk menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu bergilir tiap kelas. Ada yang sebagai protokolnya, ada yang sebagai qori, kemudian ada yang menyampaikan tausiahnya, dan ada yang penutup atau doa gitu. Nah, kemudian yang keempat kebiasaan lainnya adalah sodaqoh jariyah. Sodaqoh jariyah ini sudah rutin kami laksanakan setiap tahun pada hari-hari besar agama. Bentuknya seperti apa? Seperti memberikan sembako. Seolah-olah di sekolah kami itu seperti wajib. Padahal tidak diwajibkan. Jadi anak-anak sudah paham. Setiap hari besar Islam mereka bertanya, Bu, kapan kita mengadakan bakti sosial? Sekarang sudah bagian desa anu. Jumlahnya kita mau berapa? Kemarin 200, sekarang mau ditingkatkan atau kurang? Begitu. Nah, jadi mereka itu sudah spontan. Gitu. Kenapa? Kita berupaya membimbingnya ke arah bahwa yang namanya sodaqoh jariyah itu adalah tabungan yang sangat berharga, baik untuk hari ini ketika kita masih ada di bumi ini, maupun untuk besok sebagai nilai tambah. Nah, kemudian ya selain sodaqoh jariyah yang berupa barang ataupun makanan begitu, ada juga yang namanya infak harian. Infak harian jelas ini tidak dipaksa ya, bergantung dari siswanya. Tapi tiap siswa itu kebanyakan ya seolah-olah sudah tidak mau lagi tidak infak. Alhamdulillah setiap penarikan seharinya itu hampir mencapai paling sedikit itu rata-rata 200.000. Nah, ini peruntukannya apa? Peruntukannya diantaranya pembelajaran kurban, kita tidak lagi memungut biaya. Karena apa? Kalau memungut biaya untuk kurban, nanti dipertanyakan. Tentu resikonya berat juga untuk sekolah. Nah, oleh karena itu maka lebih utama kami mengambil inisiatif dari pembiasaan ini. Jadi, setiap tahun kami mengalokasikan dari infak harian ini untuk penyembelihan hewan kurban. Paling tidak kambing 4 gitu. Nah, untuk sekarang saja sudah diprogramkan insya Allah sapi katanya. Entah 2 atau 1 ya, itu bergantung dari jumlahnya infak dan donatur. Nah, kemudian untuk sarana DKM juga
diambilnya dari infak harian itu. Kebutuhan siswa yang emergensi seperti sakit dan yang lainnya juga sama dari infak DKM, dari infak harian itu. Ya, kemudian selain itu, ya, lingkungan, untuk penataan lingkungan kami juga sama, ya, mengambilnya itu dari infak DKM, seperti untuk membeli tanaman tambahan, membeli sebagai tambahannya, kemudian pot-potnya apabila rusak ingin diganti, ya. Selain dari daur ulang, kalau pot gantung kita berusaha untuk mengambil dari plastik daur ulang sehingga bisa dimanfaatkan untuk penghijauan di lingkungan kami. Kemudian yang dari bidang bahasa ini adanya literasi, pembiasaan untuk literasi ini setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga itu setiap bulannya yang dikhususkan di lapangan. Kalau yang sehari-harinya sudah jelas, ya, setiap guru mata pelajaran mengajak siswa untuk membaca sebelum pembelajaran inti dimulai. Setelah berdoa, membaca ayat pilihan, kemudian dilangsungkan membaca. Nah, baru kemudian melaksanakan pembelajaran yang menjadi inti utama materi saat itu. Dan ditutup juga sama, pada akhir pembelajaran terakhir itu sama, membaca, berdoa, kemudian baru selesai pembelajaran. Nah, selanjutnya di bidang IPS, IPA, PJOK, dan SBK, ini ada program yang namanya Sehat Bersama dengan Senam Raharja. Nah, ini sedang dirintis, ya. Untuk apa? Agar siswa senantiasa bisa sehat secara jasmani, ceria dalam belajarnya, tidak mudah mengeluh dalam mengatasi persoalannya. Jadi setiap hari Sabtu, minggu kedua dan keempat itu dilaksanakan senam raharja. Nah, kemudian ada bersih lingkungan. Nah, ini bersih lingkungan dilaksanakan setiap hari, itu yang sama juga mungkin di sekolah-sekolah lain, ya. Dan yang umum itu dilaksanakannya seminggu 2 kali. Selanjutnya ada merintis bank sampah juga untuk menambah income dari tiap kelas, ya, sehingga bisa membeli peralatan kelas. Kemudian ada penghijauan juga untuk tiap kelasnya. Nah, ini ada lomba, ya. Kenapa lomba? Karena ini untuk menyemangati anak sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungannya, juga bisa mengambil manfaat untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian kalau di bidang prakarya ini ada sarapan bersama. Sarapan bersama ini dilaksanakan setelah sholat duha, ya, di Jumat ketiga. Ya. Semua anak itu hadir di lapangan dengan membawa makanan dari rumah. Ya. Kemudian di lapangan itu mereka bersama-sama sarapan, ya, dan saling berbagi. Ya, dari sana ada rasa atau pembiasaan yang menumbuhkan bahwa kita itu tetap memerlukan orang lain dan orang lain juga memerlukan kita. Nah, sebelum adanya pembiasaan yang dilaksanakan dalam arti yang umum saja, ya, ada di antaranya siswa yang cenderung liar di sekolah kami itu, ya, senangnya berkeliling terus ke tiap-tiap kelas, serasa masih di SD. Ya. Jadi mereka itu ingin tahu kelas yang lain, padahal waktunya untuk belajar. Itu sebelum diadakannya pembiasaan. Ya. Jadi kadang-kadang guru mata pelajaran itu kehilangan anak-anaknya. Hampir separuhnya anak itu ada di luar. Tapi alhamdulillah setelah pembiasaan ini disampaikan, ya, dilaksanakan begitu, dibiasakan dalam keseharian, alhamdulillah, maka perubahannya itu sangat signifikan. Jadi mereka tidak lagi ada di luar kelas, kalaupun keluar kelas tetap mereka minta izin dulu, ya. Bahasa yang diungkapkan pun berbeda dengan dahulu, ya. Jadi sekarang itu
anak sudah terbiasa mengucapkan bahasa-bahasa yang baik. Nah, kemudian nilai tambahnya ini dari sekolah kami itu setiap guru mata pelajaran selalu mengajak anak-anaknya itu ke masjid terlebih dahulu. Atau kalaulah ada di jam kedua, bukan kedua ya, ketiga dan keempat dan seterusnya kalau siang, mereka pun sama. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, selalu anak itu diajak ke masjid, sholat duha, walaupun bukan hari Jumat. Ya, sholat duha, selesai sholat duha membaca Al-Quran, kemudian setelah membaca Al-Quran baru kembali ke kelas dan melanjutkan pembelajaran. Itu yang ada di sekolah kami. Alhamdulillah karena ibu bapak guru yang ada di kami itu sudah mulai mengarah kepada menginginkan anak-anak kami adalah orang-orang yang soleh kelak gitu. Maka tidak berat ya, ada kekompakan antara guru agama yang biasanya disudutkan, oh ini bagian guru agama, sekarang tidak. Tapi ini adalah kewajiban bersama. Karena apa? Mereka anak kita. Jadi mau tidak mau, maka yang membenahinya adalah kita. Karena guru adalah orang yang mengemban amanah yang diberikan orang tua siswa itu sendiri. Itu ini adalah contoh kegiatan ya yang dikumpulkan di lapangan. Ini kegiatan keputrian juga ada membaca Al-Quran gitu. Kemudian ini anak sedang melaksanakan presentasi. Kemudian ini pembinaan khusus kepada anak laki-laki di aula. Ya. Kemudian ini adalah sarapan bersama. Jadi semua ada di lapangan, membawa makanan, saling berbagi. Mereka tidak lagi malu untuk memberikan sedikit panganan yang mereka punya, bahkan cenderung sering makan atau botram di kelasnya itu ya. Jadi ada yang bawa A atau nasi, ada yang bawa lauk pauknya, ada yang bawa minumnya, kemudian mereka makan bersama. Itu kalau jam-jam istirahat. Jadi untuk jajan itu sekarang ini sedikit terkurangi karena diwajibkannya untuk membawa alat makan dan alat minum dari rumah. Kemudian untuk kesimpulan ya di sini dari apa yang dipaparkan tadi ya, untuk menumbuhkan budi pekerti yang baik itu pembinaan terhadap siswa bisa dilaksanakan dengan pembiasaan dan berkolaborasi dengan semua mata pelajaran. Itu yang kami rasakan sekarang ini. Itu saja yang bisa saya paparkan untuk kesempatan sekarang. Saya kembalikan kepada Ibu Amin untuk memandu selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Rahmat untuk menginisiasi antar guru mata pelajaran. Nah ini itu peran dari Bapak Kepala itu sangat utama. Tetapi gimana ya? Kami itu sekarang ini spontan. Jadi sudah tidak mau lagi, kalau kata Sundanya, aing-aingan. Semuanya seolah-olah kompak. Tidak, jadi orang yang baru masuk pun, baru pindah, sangat cepat untuk bisa masuk, bisa bisa adaptasi dengan lingkungan kami. Sekolah kami ini sekolah umum di daerah transisi, akan tetapi ibu bapak gurunya itu seolah-olah jadi dirinya itu sudah gimana ya, tidak merasa rugi kalau mengeluarkan apapun, termasuk rezeki yang didapat, termasuk dari gajinya juga. Nah, karena faktor inilah, maka antar guru mata pelajaran itu bisa berkolaborasi dengan pembiasaan budi pekerti itu. Nah, jadi peran Bapak Kepala untuk mengarahkan agar Ibu Bapak Guru untuk bisa berkolaborasi dalam pembiasaan ini memang sangat utama. Nah, ini juga
terjadi karena ya mungkin karena saling sering membaca gitu ya, sering mendapat pendapat dari yang lain, masukan dari orang tua juga, yang akhirnya program-program di sekolah kami sekarang itu seolah-olah mengarah kepada program yang agamis. Dan alhamdulillah ini untuk sekarang saja untuk rehab masjid itu tidak susah. Orang tua bahkan sebelum diminta sudah memberi. Ya. Sedikit banyak mereka ingin memberikan yang terbaik untuk sekolah anaknya itu. Nah, selain itu sekarang ini sedang dirintis pula untuk membuat tempat wudhu di aula. Padahal paling kalau di aula itu biasanya tempat cuci tangan saja untuk sehabis olahraga. Tetapi guru olahraga pun menginginkan seperti itu. Harus ada tempat wudhu di aula selain untuk membersihkan diri dari setelah olahraga. Tempat wudhu itu sekarang itu ditempatkannya itu di berbagai halaman. Ada di halaman tempat parkir, ada di aula, ya di masjid sudah tentu, bahkan di WC juga. Selain dari untuk cuci tangan, ada juga khusus barangkali anak kurang di tempat-tempat yang dekat dengan tempat sholat itu. Nah, ini kesadaran barangkali, kesadaran dari ibu bapak gurunya itu sendiri. Itu barangkali jawaban saya. Kalau tidak puas, alhamdulillah ya. Karena ini perlu dipikirkan bersama juga, sebab walaupun anak-anak sekolah itu bukan anak kandung kita, tetap dia adalah anak kita. Dia adalah aset terbesar kita untuk bisa menjadikan kita sebagai seorang yang bisa berarti dalam hidup mereka. Demikian. Oh ya. Untuk teknis kesepahaman antara pihak sekolah dengan orang tua itu berawal dari ya undangan sekolah ya. Karena apa? Karena kondisi sekolah kami memang yang di jalur transisi itu. Nah, untuk itu maka antara orang tua dengan pihak guru ya difasilitasi oleh komite sekolah membuat satu perjanjian istilahnya ya agar sama-sama membina baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah bagian ibu bapak guru di sekolah, pihak sekolah, ya. Kalau di rumah bagian orang tua. Dan orang tua ini tidak boleh lepas tangan begitu saja. Tetap mereka harus bisa menyisihkan walaupun hanya beberapa saat saja untuk anaknya. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian seandainya ada pelanggaran-pelanggaran, juga orang tua juga harus mau dipanggil, harus mau dihubungi, harus mau juga untuk benar-benar menguatkan siswanya agar bisa merubah dirinya gitu. Nah, itu diantaranya ada secara tertulis, ya, secara lisan sudah pasti begitu ya, secara tertulisnya ada gitu. Ya, alhamdulillah mereka paham dan akhirnya ya bisa terselenggara seperti itu. Ya, kalau dihitung-hitung sekarang itu, kalau yang nakal itu hanya seberapa lah. Dan ini tidak bisa mempengaruhi yang lain. Karena yang lain sudah merasa bahwa saya ingin menjadi yang terbaik. Gitu. Saya ingat ke ibu bapak saya. Saya harus mendoakan mereka. Doa itu tidak hanya dari ketika sholat, tapi dalam keseharian pun harus. Gitu. Itu yang sudah muncul ya sedikit-sedikit dari mereka. Jadi pembinaannya memang dari kelas 7 itu sudah dibina gitu. Sehingga kelas 8, 9 tinggal melanjutkan gitu. Nah, selain itu di samping dari tadi kerjasama dengan orang tua, dengan pihak kepolisian pun alhamdulillah ada kerjasama ya dengan puskesmas, dengan kepolisian. Nah, itu jadi pembimbingan siswa itu tidak hanya oleh dua pihak orang tua dengan guru saja. Jadi semua pihak ya dengan polsek ya, dengan koramilnya ada, dengan puskesmasnya, termasuk desa mah sudah ya benar-benar gitu. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu kami tidak terlalu kesulitan. Ya, terima kasih ya.
Ibu Amin. Untuk pemantauan ya dari berbagai kegiatan yang kami laksanakan, tentu absensi berjalan ya. Jadi yang pertama absensi, kemudian tentu betul ada saja anak yang kadang-kadang kalau kata Sundanya nyalingker ya, diminta untuk kumpul di A ya di lapang, ini malah ke belakang. Ada saja seperti itu. Nah itu adalah kewajiban bersama. Gitu. Ya memang peran wali kelas ya, kemudian kesiswaan juga, para pembina OSIS-nya itu selalu membimbing terus ya. Nah, sampai-sampai kepala sekolah, ini yang namanya kepala sekolah pun sama menyisir. Ya. Waktu sholat duhur, barangkali ada yang anak yang bandel gitu, yang masih bandel, terus keliling. Tapi alhamdulillah ya, dengan disisir seperti itu, 1, 2, 3 kali memang masih kesininya alhamdulillah. Nah, ketika selesai pembelajaran itu, mereka langsung ke tempat yang dituju. Kalau bagian sholat berjamaah zuhur, ya mereka langsung. Bahkan ketika masih belajar juga, ada yang mengusulkan, Bu, waktunya sholat zuhur. Oh iya, kita stop dulu, sekarang berjamaah. Nah, saat itu pula langsung mereka itu membawa sendalnya, membawa alat sholatnya, menuju ke tempat mereka sholat. Nah, itu satu diantaranya. Nah, kemudian kalau bagian literasi juga sama. Karena mereka sudah tahu jadwal, ya, jadi mereka tidak lagi kesulitan untuk harus harus berangkat ke tempat itu. Bahkan guru sekarang itu sudah tidak lagi menyisir ya, karena sudah terbiasa itu. Jadi mereka sudah punya kesadaran tersendiri. Gitu. Nah itu kalau ada pun yang kesiangan, nah itu karena faktor lain ya. Mungkin dia kesiangan dari rumahnya, nah itu akhirnya dihandle dulu oleh piket, ya ditanya kenapa, alasannya, baru kemudian bisa masuk ke lapangan. Nah, itu pun hanya 1-2 saja. Gitu. Itu Ibu ya. Jadi tetap absensi berjalan sebagai sarana pemantauan. Ada absensi sholat berjamaah, ada absensi literasi, sebagai nilai tambah untuk penilaian sikap di sekolah kami. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Kalau untuk yang nakal ini jelas ya. Untuk yang nakal itu dia akan mendapatkan sanksi. Sanksinya cuma tidak dengan kekerasan di sini, tapi dialihkan ke kebersihan lingkungan. Ya, ada yang harus bersih-bersih WC, ada yang harus nyapu halaman, ada yang harus membersihkan di lingkungan masjid. Yang jelas itu. Jadi anak memang karena merasa terbebani oleh harus kebersihan, ini memotivasi anak untuk tidak lagi melanggar. Gitu. Itu untuk pelanggaran. Nah, kalau reward bagi anak yang alhamdulillah umpamanya bisa menata dirinya, jelas selalu ada ya. Umpamanya ini dalam literasi atau dalam tausiah ya. Ketika guru menyampaikan resume dari tausiah atau dari literasinya, maka ada reward langsung dari guru yang bersangkutan, ada pula yang khusus untuk kebersihan itu rewardnya dari sekolah. Ya. Dari mana uangnya? Dari infak. Jadi infak itu memang besar sekali manfaatnya. Untuk apa? Untuk kelasnya, untuk pribadinya. Jadi ada yang untuk perorangan, apabila itu hanya satu anak tertentu umpamanya, ada juga yang untuk kelas. Kalau secara klasikal pembenahannya, maka kekompakan itu akhirnya diberi reward juga. Umpamanya ada yang kipas angin, ada yang berupa uang, sampai kalau kemarin-kemarin itu ada yang satu kelas itu mendapat uang 750.000. Nah ini untuk apa? Untuk melengkapi kelengkapan kelasnya. Itu untuk klasikal. Nah kalau yang perorangan diantaranya ada juga yang berupa uang, ada juga yang berupa sarana seperti pakaian gitu, serta alat tulis lainnya. Nah itu uangnya ya dari infak harian tadi. Atau, nah ini karena ibu bapak guru di kami itu sudah punya kantung ya, istilahnya kantung kantung amal gitu ya. Maka kalau ada rizki
Ya, umpamanya ini ada TPG nih, ada TPG. Mereka itu tabungan, katanya begitu. Tabungan apa ya? Tabungan anak gitu. Jadi tiap orang itu celek 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 gitu. Langsung ke apa? Ke kotak yang sudah disediakan itu. Tidak harus lagi keliling minta, tidak ya. Jadi mereka sendiri yang sudah berinisiasi untuk mengumpulkan itu. Untuk apa? Keperluan anak. Apabila anak yang sepatunya sudah bocor, sudah gimana, langsung siapa nama, nomor berapa, besoknya sudah dibelanjakan. Nah, itu dari guru mana inisiasinya? Dari guru bahasa Indonesia. Ya, diantaranya seperti itu. Nah, kemudian masalah kesehatan juga sama. Ada yang pingsan apa? Cepat ke rumah sakit, ditangani oleh sendiri dulu. Kalau dia mau diganti ya diganti, tapi kadang-kadang itu jarang yang mau seperti itu. Kita simpulkan saja pertemuan hari ini bahwa anak adalah amanah dari Allah untuk kita bina. Walaupun dia bukan anak kandung, tetap saja dia anak kita. Dia adalah kepanjangan dari umur kita yang akan menjadikan satu investasi buat kita masa yang akan datang, dan mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan kepada mereka melalui keteladanan kita, bimbingan kita, ini akan mendapatkan ridho dari Allah. Ini akan menumbuhkan kesadaran kita untuk menjadi seorang yang terbaik di mata Allah, yang memiliki akhlakul karimah. Demikian simpulan dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.